Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismiarti Yuni Susanti, pengawas sekolah dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura. Saya akan berbagi praktek baik saya bagaimana mengoptimalkan komunitas belajar. Dalam pembinaan dan pendampingan komunitas belajar tersebut, saya menggunakan strategi berdiferensiasi dalam implementasi kurikulum Merdeka melalui LBG untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Bapak, Ibu, ini kondisi dan keadaan sebagian sekolah binaan saya. Ini guru-guru dan siswanya. Keberagaman karakteristik sekolah binaan, baik lokasi, kompetensi guru, serta siswa, dan masalah yang dihadapi dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka menjadi perhatian tersendiri. Hasil asesmen awal melalui refleksi, maka terdapat kebutuhan sekolah yang beragam seperti berikut ini. Melihat kondisi beragam yang dihadapi sekolah tersebut, lalu apa yang harus dilakukan pengawas dalam memberikan pendampingan? Ini sebuah pertanyaan yang ada dalam benak saya. Solusi yang saya gunakan adalah strategi pendampingan berdiferensiasi dalam IKM melalui LBG untuk mewujudkan Merdeka Belajar di sekolah binaan. Yang menjadi tantangan adalah seperti ini. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka saya menggunakan strategi pendampingan berdiferensiasi dalam IKM melalui LBG untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Strategi ini merupakan pengoptimalisasian komunitas belajar yang ada di sekolah binaan, karena Kombel merupakan komunitas GTK dan bisa berkolaborasi, belajar terus-menerus. Tahapan strategi yang dimaksudkan adalah yang pertama, mengidentifikasi hambatan atau kendala dalam IKM melalui refleksi sekolah bersama pengawas, kepala sekolah, dan guru sebagai asesmen awal. Yang kedua, LBG dalam KKG, yaitu guru sebagai anggota KKG atau komunitas belajar, duduk melingkar sesuai fase dan membahas hal-hal terkait IKM, baik masalah, kendala, maupun praktek baik yang dilakukan, serta mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Langkah yang ketiga adalah FGD dalam K3S untuk merangkum semua masalah dan menyusun rencana kegiatan berbentuk jadwal pendampingan. Ini jadwal yang disusun. Pelaksanaan kegiatan pendampingan sesuai jadwal yaitu pendampingan penyusunan program, pendampingan dalam penyusunan RKT dan jadwal Kombel, coaching klinik, mentoring perancangan P5, training pembelajaran berdiferensiasi dengan simulasi dan umpan balik. Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sehingga pesertanya hanya berasal dari sekolah yang membutuhkan sesuai hasil refleksi yang telah dipetakan. Selama pendampingan dilakukan pemantauan untuk melihat progresnya. Hasilnya adalah kegiatan pendampingan dapat mengoptimalkan aktivitas komunitas belajar yang terdapat di sekolah sehingga menghasilkan banyak produk sesuai kebutuhan masing-masing sekolah. Ada yang berhasil menyusun KOSP, ada yang berhasil mengeksplor rapot, ada yang berhasil menyusun rancangan P5 dan memperbaiki miskonsepsi serta pemahaman pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Ini hasil tersebut. Refleksi dan dampaknya. Keberhasilan pendampingan sangat tergantung dari komitmen dan kolaborasi antar anggota komunitas belajar. Selain itu, keberhasilannya dicapai setiap komunitas tidak sama karena memiliki kebutuhan yang berbeda.
Untuk melihat kemanfaatannya, bisa disimak testimoni guru dan kepala sekolah sebagai peserta yang langsung merasakan dampak dari pendampingan. Pembelajaran yang diperoleh dari strategi pendampingan berdiferensiasi dalam IKM melalui LBG ini adalah pentingnya pengoptimalisasian komunitas belajar, karena Kombel merupakan penggerak dari roda aktivitas satuan pendidikan. Melalui LBG, Kombel dapat menemukan banyak hal, karena dalam LBG banyak yang dapat dilakukan, seperti membahas masalah dan mencari solusi, mengkonfirmasi sebuah miskonsepsi, sharing, dan berbagi pengalaman. Kesimpulannya, setelah dilakukan pendampingan terhadap sekolah binaan, maka dapat disimpulkan bahwa LBG bisa dijadikan salah satu metode dalam melakukan asesmen awal sebagai strategi pendampingan terhadap sekolah sesuai kebutuhan yang beragam karakteristik. LBG merupakan metode yang efektif karena bisa dalam satu kali pertemuan dengan pembahasan yang berbeda namun materi sama dan menghasilkan produk sesuai kebutuhan sekolah yang dampak akhirnya untuk peningkatan hasil belajar murid. Strategi pendampingan berdiferensiasi merupakan strategi yang dilakukan pada sekolah binaan yang memiliki masalah dan kebutuhan beragam, sehingga pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Strategi pendampingan berdiferensiasi dengan metode LBG sangat efektif karena sekali mendayung 3-4 pulau terlampaui. Artinya, satu kali pertemuan dapat menghasilkan banyak hal dan merupakan inovasi dari pengembangan metode pendampingan yang mengoptimalkan komunitas belajar atau Kombel. PMM itu asal saja, sembarangan saja kita asal ikut, tapi setelah dapat pendampingan dari ibu pengawas, akhirnya kita paham. Ini saya belum paham sama sekali apa itu pembelajaran diferensiasi. Nah, setelah mendapatkan arahan itu, setelah mendapatkan pembelajaran itu, dan alhamdulillah sekarang saya sudah tahu yang dimana saya sulit sekali untuk membedakan yang mana pembelajaran diferensiasi dan mana evaluasi. Pemahaman kami mengenai proyek kelima yaitu sebuah proyek yang wajib dikerjakan oleh siswa yang berorientasi pada hasil, namun tidak memperhatikan prosesnya. Setelah kami mendapat pendampingan dari ibu pengawas, kami mulai paham mengenai proyek kelima, di mana yang kami lakukan yaitu yang pertama menyusun tim proyek, yang kedua menyusun alokasi waktu dan jadwal, yang ketiga kami melakukan perencanaan, dan yang keempat kami menyusun modul proyek. Adanya kurikulum merdeka, kami awal-awalnya agak kesusahan untuk menyusun KOSP, kurikulum merdeka itu. Seperti apa? Karena baru awal kami sangat kesusahan. Setelah kami konsultasi dan dapat bimbingan dari ibu pengawas kami, Ibu Santi, kami sedikit paham, kami mencoba membuat, terus kami konsultasi lagi, dan akhirnya saat ini kami sudah memiliki yang namanya KOSP. Bagaimana menyusun RKT berdasarkan rapor pendidikan? Selama ini, RKT saya susun sesuai kebutuhan guru. Setelah mendapat pendampingan pengawas, RKT saya sudah berdasarkan rapor pendidikan sesuai prioritas benahi. Bu Santi dalam penyusunan KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan. Dalam pendampingan penyusunan KOSP, kami diberikan banyak masukan. Dari kami memang dari awal kami belum tahu apa-apa mengenai KOSP. Setelah diadakan pendampingan, sedikit demi sedikit kami memahami apa-apa saja isi dalam KOSP yang akan kami susun. Ada pertemuan di RKT-nya yang selama ini RKT itu kami buat berdasarkan dengan keperluan yang ada tanpa melihat panduan dari rapor pendidikan. Tapi setelah adanya pendampingan, akhirnya kami bisa menyusun, dan sebelumnya kami belum membentuk Kombel, tetapi setelah ada pendampingan kami sudah membentuk Kombel. Demikian tadi praktek baik saya dalam mendampingi sekolah binaan melalui pengoptimalan komunitas belajar dengan strategi berdiferensiasi dalam implementasi kurikulum merdeka melalui LBG untuk mewujudkan merdeka belajar. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah nyambe.